Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Sinta Rosaliman Bait, kelas A semester 3 Sosiologi dengan NIM 19030303032. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS Teori Sosiologi Modern yang berkaitan dengan 7 poin. Langsung saja, yang pertama yaitu paradigma teori sosiologi. Terdapat 3 paradigma menurut George Ritzer. Yang pertama yaitu paradigma fakta sosial, yang adalah sebuah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, yang ada di luar individu, di luar subjek, dan di luar sel. Paradigma fakta sosial berkaitan dengan struktur sosial dan institusi sosial, di mana teori yang berkaitan dengan fakta sosial yaitu teori struktural fungsional. Yang kedua yaitu paradigma definisi sosial, adalah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif, di mana eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Jadi teori paradigma definisi sosial berkaitan dengan teori dramaturgi dan teori sistem. Yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial, di mana cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Teori yang termasuk dalam perilaku sosial yaitu teori behavioral dan teori exchange atau perubahan. Teori exchange itu berkaitan dengan reward dan cost. Jadi di dalam paradigma itu intinya yaitu berkaitan dengan sebuah cara pandang, di mana kita melihat tentang suatu konsep, sebuah masalah yang dikaji atau diteliti. Dan perlu kita ingat bahwa di dalam sebuah teori selalu memiliki yang namanya paradigma, entah itu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, atau paradigma perilaku sosial. Namun tidak ada teori yang berkaitan dengan ketiga paradigma ini, atau satu teori memiliki paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial, seperti itu. Selanjutnya yaitu teori kritis. Teori yang melancarkan kritiknya pada modernisme yang dilatar belakangi oleh akibat negatif dari ekonomi dan politik yang dihasilkan melalui penerapan ilmu pengetahuan logis. Teori kritis sebagai rekor instruksi, pengaruh Marxisme dan teori kritis dan pengaruh psikoanalisis. Perkembangan teori kritis itu membangun teori sebagai supradisipliner dalam perspektif komunikasi berdasarkan aksi komunikatif sebagai sebuah rekonstruksi dan membangun pembatasan pada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu teori kritis berkaitan dengan dominasi, eksploitasi, penindasan dalam sebuah perubahan struktural. Teori kritis skeptisisme itu mengaitkan antara nalar dan kehidupan sosial, dan teori kritis menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris dan interpretatif. Seperti itu. Jadi teori kritis itu di mana dia menjelaskan tentang suatu fenomena atau suatu masalah atau sebuah objek kajian yang ingin kita teliti, agar kita menelitinya secara baik berdasarkan objek apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya yaitu teori kritis memadukan antara teori dan praksis, atau tindakan teori kritis menjelaskan tentang pemikiran Marx yang turut memperhatikan aspek dunia sosial. Kita bisa lihat teori kritis ini juga berkaitan dengan teori dari Marx, yaitu ada pemilik modal dan ada juga yang tidak memiliki modal atau tidak memiliki kekuasaan, yang berkaitan dengan kaum proletar dan kaum borjuis. Selanjutnya kritik teori kritis itu mengenai positivisme, di mana tidak memiliki kekuatan untuk membawa sebuah perubahan. Sedangkan kritik bagi sosiologi yaitu perkembangan teknologi yang seharusnya membuat masyarakat menjadi lebih modern dan kritis justru kehilangan kemampuan tersebut. Teori kritis menurut Habermas berkaitan dengan kebangkitan media cetak, Axel H. berkaitan dengan pengakuan identitas.
Jadi teori kritis berkaitan dengan hal yang lebih kritis, hal yang lebih konkret, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan. Antara teori dan praksis itu atau praktik dalam kehidupan nyata itu harus berkesinambungan atau berjalan bersama-sama seperti itu. Jadi bukan hanya teori saja atau bukan hanya praktik saja, tetapi berjalan bersama-sama. Jadi saat kita mengungkapkan tentang teori, mengungkapkan tentang permasalahan yang terjadi, hendaknya kita juga memberikan suatu solusi, suatu masukan, suatu upaya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Teori postmodernisme atau posmo. Postmodernisme adalah pemberontakan terhadap paham atau isme. Postmodernisme itu menekankan terhadap kesadaran, subjek, ketidaksadaran, dan intersubjektivitas. Postmodern menyerang keyakinan modernitas terhadap ilmu yang berkaitan dengan masalah representasi, masalah kekuasaan, dan masalah kontinuitas. Teori posmo menjelaskan dua perkembangan, yakni bangkitnya gerakan pada para pekerja industri di barat dan kaum pelajar di luar barat yang juga menentang modernisme barat. Inti dari teori postmodernisme adalah tentang perubahan dalam struktur ekonomi moderat yang radikal berkaitan dengan pertukaran simbolis dalam konsep terhadap hal yang lebih modern. Seperti itu. Jadi dalam teori postmodern di mana semuanya sudah berkembang, semua sudah canggih, juga masih ada ketimpangan. Artinya mereka melakukan perubahan itu berkaitan dengan atau menguntungkan diri mereka sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan wacana. Wacana adalah satuan bahasa dalam tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Wacana sebagai kesatuan makna antara bagian di dalam suatu bangun bahasa. Jenis wacana menurut Leake yaitu wacana ekspresif, itu sumber gagasan penutur atau penulis. Jadi wacana itu berkaitan dengan gagasan sendiri dari atau berkaitan dengan internalnya dari penulis atau penutur dari bahasa atau wacana tersebut. Yang kedua yaitu wacana fatis, yaitu memperlancar komunikasi dalam perkenalan, di mana contohnya saat kita belum mengenal orang, pasti orang akan mengatakan membuat sebuah wacana atau memperlancar komunikasi, contohnya seperti menggunakan isyarat, seperti tak kenal maka tak sayang. Jadi saat mereka melakukan sebuah perkenalan dengan bahasa tersebut, maka itu mereka ingin agar terbuka sebuah ruang hubungan yang lebih luas lagi atau hubungan yang lebih baik lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu wacana informasional, itu bersumber pada pesan berita, media massa. Jadi itu kita bisa lihat dari berita-berita dari radio, dari televisi, dari media massa, dan sebagainya. Wacana estetik itu bersumber pada pesan keindahan puisi dan lagu. Jadi wacana estetik itu dia lebih berkaitan kepada puisi. Jadi puisi-puisi itu menggambarkan tentang sebuah makna, atau lagu yang menggambarkan tentang sebuah peristiwa yang memberi kesan indah saat kita dengar, memberi kesan indah saat kita membaca puisi tersebut. Yang kelima yaitu wacana direktif. Wacana direktif itu diarahkan pada tindakan dari mitra tutur atau pembaca, yaitu berkaitan dengan tindakan dari penutur. Contohnya seperti ada responden, ada yang komunikator yang kita sampaikan seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu analisis wacana kritis sebagai media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan yang dipraktekkan, direproduksi atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Analisis wacana itu menggali alasan sebuah wacana memiliki struktur yang berujung pada hubungan sosial. Jadi ini berkaitan dengan wacana yang dibuat itu berkaitan dengan peraturan yang tertulis, mungkin ada undang-undang yang salah, atau undang-undang yang dibuat itu mungkin tidak berkaitan dengan atau tidak berhubungan atau memiliki sebuah kekurangan, maka itu akan disampaikan, dan itu berkaitan dengan analisis wacana yang kritis. Analisis wacana itu menyediakan sebuah teori dan metode yang digunakan dalam kajian empiris atau kajian yang lebih berkaitan dengan pengalaman. Atau selanjutnya yaitu analisis wacana itu juga digunakan untuk menganalisis segi politik, kelas sosial, hegemoni, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu
Media. Media adalah alat saluran komunikasi. Titik media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Titik media itu berarti sebuah perantara atau sumber pesan dengan menerima pesan dan merupakan sebuah alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas guna mempermudah siapa saja yang memanfaatkannya. Jadi media itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, di mana kita bisa lihat media yang kita gunakan. Media terbagi dua ya, ada media cetak maupun media elektronik. Jadi saat kita berkuliah seperti ini, berkuliah dalam jaringan itu kita menggunakan media elektronik. Selanjutnya media itu dibagi dalam 3 jenis, yakni auditif. Auditif itu berkaitan dengan suara atau pendengaran, visual itu penglihatan, dan audiovisual yang berkaitan dengan gambar dan juga pendengaran. Media itu dibagi menjadi 2, media dengan daya liput luas dan serentak, dan media dengan daya liput atau yang terbatas dalam ruang dan tempat. Jadi kriteria pemilihan media menurut Nana Sujana yakni menemukan jenis media, memperhitungkan subjek, menyajikan media, dan memperhatikan media. Dasar pertimbangan media itu berkaitan dengan gambaran atau penjelasan. Media dapat menarik seseorang untuk belajar dan menambah wawasan. Jadi dalam media, apa yang ingin kita sampaikan itu hendaknya sesuatu yang menarik untuk dilihat, sesuatu yang memberikan kesan yang baik dan kesan yang positif, serta bermakna. Selanjutnya yaitu postkolonial. Postkolonial adalah disiplin akademik dengan metode diskursus intelektual yang mempelajari, menjelaskan dan menilai warisan budaya kolonialisme dan imperialisme serta dampak kemanusiaan dari penjajahan suatu negara dan pemukiman pendatang yang bertujuan memanfaatkan penduduk pribumi dan tanahnya. Studi pasca kolonial itu menganalisis politik pengetahuan dan hubungan fungsional kekuasaan sosial dan politik. Identitas pasca kolonial itu berkaitan dengan penciptaan pengetahuan budaya tentang bangsa yang terjajah dan bagaimana pengetahuan budaya itu digunakan untuk menunjukkan suatu bangsa. Kita bisa lihat contohnya seperti kita tahu Indonesia yang dijajah oleh Belanda, Jepang, dan bangsa-bangsa lainnya, di mana menjelaskan tentang budaya-budaya bangsa, hasil-hasil bumi dari Indonesia, dan juga menjelaskan tentang bagaimana dalam bidang politik, yaitu seperti politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda untuk dan dilakukan oleh bangsa penjajah untuk bisa menjajah bangsa Indonesia, seperti itu. Selanjutnya yaitu teori postkolonial yang digunakan sebagai analisis untuk menggugat praktik-praktik kolonialisme yang berlanjut dan melahirkan kehidupan yang penuh rasisme, hubungan kekuasaan yang ditentukan melalui kesadaran dan gagasan. Postkolonialisme itu menentang universalisme, nilai-nilai budaya barat seperti individualisme, rasionalisme, fungsionalisme, dan materialisme. Postkolonialisme sebagai perlawanan juga mempunyai berkaitan dengan rakyat kecil dan gerakan politik modernnya. Realisme menekankan perkembangan budaya pribumi terhadap kritik identitas yang berkaitan dengan diferensiasi budaya atau pembagian budaya. Dalam identitas postkolonial, sebuah resistensi terhadap kepalsuan bergerak dinamis dengan hal-hal yang tidak stabil, kontradiktif, yang tidak identik dengan mitos dan stereotip, di mana penjajah merasa berhak mengatur, mengontrol, dan dapat memberadabkan orang yang terjajah, di mana kita bisa lihat bahwa saat pendidikan kita rendah seperti dalam Indonesia yang dijajah, saat mereka juga masih menggunakan alat-alat yang tradisional dan lebih mudah untuk dimasuki oleh bangsa-bangsa pendatang yang menjajah, seperti itu. Namun bukan kita lihat secara negatifnya, namun kita juga bisa lihat secara positifnya, di mana mereka menyebarkan agama dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal positif yang mereka juga transfer kepada kita atau berikan kepada masyarakat penduduk asli Indonesia. Selanjutnya yaitu post-strukturalis. Strukturalisme adalah pemberontakan terhadap paham strukturalisme yang menekankan makna pada struktur yang tetap sebagai hubungan antara penanda dan berkaitan juga dengan titik strukturalisme yang menjadikan hubungan penanda sebagai referensi makna ditolak. Poststrukturalisme merupakan sebuah kritikal sikap dalam mengkritisi dan mencari alternatif perubahan terhadap teori yang telah ada dan sedang berkembang. Jadi poststrukturalisme ini dia menjelaskan tentang bagaimana mengkritik, bagaimana melihat teori tersebut. Oh, apakah teori tersebut sudah berkaitan dengan konteks atau konsep kehidupan, dengan masalah-masalah yang semakin hari semakin berubah dalam suatu masyarakat atau tidak, dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu terdapat 4 asumsi dasar poststrukturalisme, yaitu yang pertama, poststrukturalisme memiliki kritik terhadap segala sesuatu. Yang kedua, poststrukturalisme memandang kritik sebagai hal positif dalam bentuk usaha mengejar alternatif. Yang ketiga, peran interpretasi dan representasi diperlukan dalam politik internasional. Yang keempat, poststrukturalisme membahas subjektivitas ilmu pengetahuan, dan poststrukturalisme juga menolak hal-hal yang muncul berdasarkan fakta dari pengetahuan, karena poststrukturalisme itu berkaitan dengan subjektivitas dari seseorang untuk meniru suatu pengetahuan. Jadi hal ini dia berkaitan, poststrukturalisme sangat berkaitan dengan hal-hal yang subjektif, di mana seseorang meniru, di mana seseorang mengkritisi, di mana seseorang melihat atau menelaah, menganalisis tentang suatu teori yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sosial. Apakah teori ini berkaitan atau teori ini dapat menjadi suatu upaya atau solusi, atau seperti apa yang dijelaskan, dikaji, dianalisis secara baik, seperti itu. Demikianlah hasil video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.